Oke, di sini kita akan membuktikan teorema 8.18 yang berbunyi ruas garis yang menghubungkan titik-titik tengah dua sisi segitiga adalah sejajar dengan sisi ketiga dan panjangnya setengah dari panjang sisi ketiga tersebut. Nah, yang diketahui kita ada segitiga ABC dengan titik D adalah titik tengah dari AB, sedemikian sehingga AD sama dengan DB. Lalu E itu titik tengah dari BC, sedemikian sehingga BE sama dengan EC. Lalu kita akan membuktikan bahwa DE sejajar dengan AC, di mana DE itu juga setengah panjang dari AC. Nah, untuk bukti kita ilustrasikan seperti ini. Jadi untuk langkah pertama kita misalkan F di sinar lawan DE ED. Nah, sedemikian sehingga DE sama dengan EF. Oke, kita ilustrasikan. Oke, lalu yang diketahui itu juga ada BE itu sama dengan EC. Ini dari yang diketahui. Nah, kita bisa lihat bahwa ada sudut-sudut yang bertolak belakang, yaitu sudut BED dan sudut FEC. Jadi sudut dimana sudut bertolak belakang itu sama besar, yaitu sudut BED maksudnya dengan sudut FEC, itu sudut bertolak belakang. Nah, karena kita bisa ketahui bahwa ada dua sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan juga satu sudut bersesuaian sama besar, maka segitiga BED itu kongruen dengan segitiga ECF. Ini menurut teorema sisi sudut sisi. Nah, akibatnya ada sudut yang bersesuaian itu sama besar, yaitu sudut DBE dan juga sudut ECF. Nah, kita lihat bahwa BC itu bukan hanya memotong bisa kita lihat bahwa BC itu juga memotong AB dan CF dengan sudut dalam berseberangannya, yaitu DBE dan juga ECF itu sama besar, maka dapat disimpulkan bahwa AB itu sejajar dengan CF. Nah, itu menurut teorema 8.5. Kita kembali yang diketahui itu ada AD sama dengan DB. Ini dari yang diketahui. Akan kita juga mempunyai dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga BED dan juga segitiga ECF, di mana sudut sisi yang bersesuaian itu sama panjang, yaitu sudut DB itu juga sama dengan CF. Ini akibat kongruensi. Nah, dari kedua hal tersebut kita dapat substitusi. Jadi AD itu sama dengan CF. Ini dari substitusi dua pernyataan ini.
Nah, karena ada yang sejajar dan juga sama panjang atau kongruen, dapat disimpulkan bahwa ACFD itu jajar genjang. Nah, ini menurut teorema 8.16. Nah, karena ACFD ini jajar genjang, maka ada sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar, sama panjang, yaitu sudut sisi AC dan DF. Ya, dan juga karena dia jajar genjang, maka sudut-sudut sisi-sisinya itu sejajar dan kongruen. Ini sudah kongruen, berarti dia juga sejajar. Ini menurut definisinya, definisi jajar genjang. Definisi jajar genjang. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa DE itu kan setengah dari DF, karena yang kita misalkan di sini bahwa F itu terletak di sinar lawan, sehingga DE itu sama dengan EF, maka DE itu setengah dari DF. Nah, karena di sini itu DF itu juga punya persamaan lain, yaitu DF sama dengan AC, maka kita bisa substitusikan dua hal tersebut. Jadi DE itu sama dengan setengah dari DF, itu kan sama dengan AC. Jadi kita tulis aja DE sama dengan setengah dari AC. Ini menurut substitusi. Nah, karena kita sudah mendapatkan DE sama dengan setengah dari AC, lalu di sini ada AC sejajar dengan DF, AC sejajar dengan DF, di mana DE itu juga elemen dari DF, jadi sama saja seperti AC sejajar dengan DE. Nah, kita bisa lihat bahwa hasil yang kita dapatkan sudah sesuai dengan yang akan dibuktikan, maka pembuktian teorema 8.18 ini itu terbukti.